Thank you Ading udah datang ke sini. Sama-sama Kak Dia. Oke. Nggak tahu nih, gue agak nervous sedikit. Jangan nervous dong. Ini soalnya perdana. Iya. Kamu jadi adalah ini narasumber kita yang pertama. Wih, ini acara apa sih Kak sebenarnya Kak? Acara ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol. Podcast. Jadi ya udah teman ngobrolnya siapapun, baik itu anak muda atau misalkan hal-hal yang menarik buat diobrolin, bisa kita obrolin di Maple Podcast di sini. Oke. Ding, langsung aja kali ya. Boleh. Kira-kira ada berapa pertanyaan nih? Ada banyak. Oh, ada banyak. Jadi kalau misalkan sejauh mata aku memandang tentang profiling kamu, jauh banget nih kayaknya nih. Takut. Berarti kamu tuh di sini sebagai as a content creator, food vlogger, benar nggak sih, Gring? Bener, cuma mungkin aku sedikit meluruskan. Kalau sekarang itu kebetulan aku ada niche baru nih Kak. Sekarang aku labeling kontenku itu sebagai content travel and food gitu. Oke, berarti udah mulai diperluas lagi ya niche-nya, Ding. Oke. Aku penasaran sih, bisa kamu ceritain nggak awal mula kamu jadi content creator? Awal mulanya ya, sebenarnya long story short, ini bukan karir yang direncanakan gitu loh Kak. Oh ya? Jadi memang berjalan karena satu dan lain hal dan ya akhirnya jadi content creator. Awalnya itu aku sempat kerja di salah satu F&B, perusahaan F&B di Cirebon sebagai content creator, handle produksi konten untuk kebutuhan F&B tersebut, restoran tersebut. Setahun kerja, akhirnya aku ngerasa kayaknya aku bisa nih buat mulai sendiri explore untuk bikin konten. Tanggal berapa ya? Kayak bulan Mei deh 2023 baru deh mulai bikin konten spesifik, itu konten kuliner. Awalnya kuliner dulu. Oke, terus berjalan sampai tahun 2025 itu masih kuliner, tapi aku sedikit nyelipin traveling juga. Nah, mulai dari bulan Oktober 2025 mulai serius untuk nambah si niche konten traveling itu. Jadi sekarang ada traveling dan kuliner aku gabungin gitu. Seru sih, aku dengernya seru karena udah jalan-jalan, kulineran. Iya. Siapa coba yang nggak pengen punya apa ya karir atau hobi yang bisa dibayar? Yes. Gitu, betul Kak, seru sih. Oke. Ding, kalau misalkan diingat ke belakang nih, kamu masih ingat nggak konten pertama kamu apa? Konten pertama? Malu banget sih Kak. Apa? Jujur, aku tuh mulai ngonten tuh dari sebelum pandemi Kak sebenarnya. Dari tahun 2018 2019. Awal pertama kali ngonten itu aku masih inget, jadi aku waktu itu collab sama temen kuliahku. Aku bikin kayak semacam video pendek narasi tentang self develop, self improvement, kayak orang lagi sedih, lagi galau, yang videonya tuh video di coffee shop lagi sendirian gelap, terus ada caption galau-galau gitu. Nah, waktu awal banget kayak gitu. Jadi temenku dia bisa bikin frasa gitu loh Kak. Bikin kata-kata yang bagus gitu loh. Iya, nah aku bikin dalam bentuk visualnya, videonya yang merujuk pada kalimat yang temenku bikin. Nah, terus aku collab juga sama temenku, dia sebagai dubbernya. Itu aku masih inget konten pertama yang aku produksi bareng sama temanku. Terus ini sih, aku tuh tertarik juga sama momen apa yang bikin kamu jadi yakin kayaknya ini aku mau seriusin gitu sih. Kayak leap of faith-nya kali ya. Apa tuh? Kayak ini nih momen gue gitu kali ya Kak. Kayak lompatan keyakinan gitu ya. Bener-bener kayak ini sih yang gue cari dalam. Iya betul. Sebenarnya kayaknya semua content creator mereka pasti merasa up and down gitu loh Kak. Karena kita kan
bekerja di bidang yang dinamis gitu loh, Kak. Benar. Dan waktu itu pertama kali aku masih ingat, jadi aku cerita sedikit ya. Gak apa-apa, banyak juga. Jadi pertama kali aku ngonten itu, aku masih ingat endorse pertama itu ada satu restoran, bukan resto malah. Jadi ibu ini dia jualan nasi uduk tapi warnanya biru. Oke. Iya, jadi dia jualan di Perum. Nah waktu itu aku masih kerja tuh di tempat restoran itu ya. Nah karena memang waktu itu aku udah mulai nyolong gitu buat ngonten makanan. Nah ibu ini tiba-tiba nge-DM aku, Kak Ading mau dong di review. Itu tuh pertama kalinya aku dapet fresh money dari konten. Kok boleh disebut gak sih nominalnya? Boleh ya? Boleh. Jadi waktu itu penasaran ya. Jadi waktu itu aku dikasih duit 150.000 Kak. Untuk pertama kali dari kontenku tuh pertama kali dapat 150.000. Dan itu aku masih inget banget, masih pakai HP iPhone 6s plus 64 GB. Jadi benar-benar terbatas banget storage, terus nggak ada lighting. Oh ada lighting tapi aku minjem waktu itu. Jadi lighting pertama kali aku pakai itu minjem. Pokoknya semuanya serba yang ada aja. Iya, benar. Udah akhirnya ngonten segala macam. Dibayar lah 150.000. Tapi karena memang waktu itu masih kerja, jadi ya udah just go on aja. Iya. Sebagai reward aja sih. Iya betul, self reward. Ternyata ada yang notice gitu Kak. Nah udah aku lanjut kerja dan memang nggak ada endorse lagi yang masuk segala macem. Setelah aku keluar dan mulai ngonten sendiri, aku mulai tuh buat cari accelerate gitu loh. Kontenku tuh kayak lebih banyak gitu loh Kak. Dan ya grateful dari situ mulai tuh banyak brand yang masuk, restoran yang ajak kolaborasi kayak gitu. Dan kenapa tuh? Lanjut ya. Iya. Dan ketika udah mulai banyak brand yang akhirnya tertarik untuk berkolaborasi, disitulah aku ngerasa berarti memang brand tahu nih aku punya value, punya diferensiasi dari konten kreator lain pada saat itu tahun 2024. Jadi dari situ aku mulai pede kasih rate yang udah mulai aku pertimbangkan satu dan lain halnya ABC. Ya udah dari situ ngegas, semua brand yang masuk aku hajar, aku ambil kesempatan itu. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Menarik, tadi aku sempat ke fokus sama cerita kamu. Aku tuh mulai dari hal-hal yang ya udah aku seadanya aja gitu secara gear atau alatnya gitu. Kayaknya sih Ding, kalau misalkan kita nggak berani untuk mulai walaupun seadanya, ya mungkin nggak ada Ading yang sekarang. Kamu punya refleksi ke belakang kayak gitu nggak, kayak gila sih bener kalau misalkan aku nggak coba kayaknya sih nggak akan sampai di sini gitu. Ada rasa kayak gitu nggak? Exactly, bener Kak. Karena aku ngerasa mulai ngonten tuh sebenarnya nggak perlu harus perfect di awal gitu loh. Kalau aku take look back ke konten pertamaku, itu ya sangat-sangat minimal banget. Apa adanya. Kayak HP yang dipakai juga kan memang minimal banget, pakai 6s plus, terus nggak ada lighting ada lighting tambahan dan sebagainya. Ya tapi karena dicoba dan aku melakukannya, ya akhirnya sekarang bisa reflect, oh iya ya ternyata ketika seseorang dikasih keterbatasan tuh akhirnya mereka bisa ini loh Kak, bisa yang kayak break to the limit gitu, memanfaatkan yang ada. Dan karena ya maksudnya kita nekat dan kita mikir gak ada pilihan lain selain nyoba. Betul banget. Ya udah coba aja gitu ya. Iya betul banget. Dan ya dari situ kan kita belajar, ini berarti betul. Ini kurang oke. Terus kita juga punya benchmark kan dari konten kreator lain. Dia begini. Kita coba untuk evolve lagi kontennya biar bisa lebih bagus. Gitu Kak. Oke. Dan harus up to date. Iya, harus bisa tahu yang lagi tren seperti apa, terus
kita harus nambah value apa lagi gitu kan. Karena Ading yang setahun kemarin sama yang sekarang tuh harus di-upgrade gitu dari kontennya ya maksudku. Jadi aku pernah ada di posisi yang, jadi waktu awal tahun 2024, pertengahan Kak, pertengahan 2024 tuh aku ngerasa, wih ini kontenku tuh lagi naik-naiknya nih. Dengan konsep yang seperti A gitu. Tapi ternyata ketika ada banyak konten kreator lain yang akhirnya bergabung di field kerjaan ini, kita jadi akhirnya harus adjust gitu loh, menyesuaikan dengan kebutuhan market, tapi tanpa menghilangkan identitasnya itu. Benar. Nah ya dari situ kita tetap tetap evolve sih, kayak tetap sebenarnya bandinginnya tuh konteks yang positif ya. Iya. Bukan yang akhirnya jadi kayak less confident, enggak, tapi akhirnya bisa tahu nih, oh iya kekurangan kita di sini. Akhirnya kita coba trial untuk nambahin value ini. Maksudnya sih rasa apa ya? Maksudnya kita ngelihat orang lain tuh bukan kita ambil buruknya, tapi biar kita lebih improve dan kita bisa tumbuh secara nilai kontennya juga. Betul gitu Kak. Jadi ya memang harus ada rasa seperti itu. Iya. Gitu. Kalau tetap stuck di konten kita merasa cukup dalam artian ya udah nggak ada yang perlu di upgrade lagi secara konten kita, ya kita nanti tertinggal. Betul banget. Aku boleh motong sedikit? Oke, boleh. Jadi aku tuh punya komunitas namanya Makan Bareng. Makan bareng Ading. Makan barengnya aja ya guys. Oh, makan bareng. Iya, makan bareng. Yang diinisiate oleh Makan Bareng Ading. Oke, menarik. Nama komunitas tuh Makan Bareng Kak. Iya, betul. Kayak gitu. Abis ini aku ditraktir guys. Iya. Nanti tenang aja. Ditraktir makanan dan minuman. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas kayak ya penting sih kita itu harus ngelihat konten kreator lain bukan untuk membandingkan dalam artian iri-irian atau hal-hal yang dalam konteks negatif. Nah, dalam proses untuk kamu explore diri, kamu cek-cek referensi dari konten kreator lain, gimana biar kamu ngejaga ciri khas konten kamu gitu? Oke, jadi kalau menurutku konten kreator yang sampai saat ini tetap produktif, bertahan itu mereka yang punya value gitu loh Kak. Antara mereka itu orang yang memang udah mulai dari awal banget kayak sesepuh, atau mereka yang punya yang punya ciri khas, value gitu kan. Nah, aku tuh sebenarnya jujur baru-baru ini menemukan value kontenku sebenarnya. Apa itu? Jadi karena memang untuk menemukan si karakter konten tuh menurutku pribadi ya, itu tuh bukan sesuatu hal yang bisa dipelajari dalam waktu singkat gitu loh Kak. Iya. Paham. Panjang gitu perjalanannya sampai menemukan siapa sih? Inilah gue. Iya, betul. Sampai bilang oke, ini. Nah, dari situ jujur memang ketika proses mencari itu tetap ngerasa kayak kok ini aku agak ikut-ikutan A, agak ikut-ikutan B. Dari situ aku paham dan belajar ternyata referensi dari konten kreator lain tuh bisa dijadiin benchmark, tapi nggak boleh mengubah identitas kamu. Contoh aku tuh base-nya sebagai storyteller Kak. Kalau aku throwback ke kontenku yang pertama, aku tuh ketika review makanan tuh panjang narasinya, kayak ada ceritanya segala macem. Tapi ketika memang eranya sudah agak berubah, orang lebih suka konten yang satset, yang cepat, yang to the point. Akhirnya aku di situ trial error, gimana ya caranya buat tetap mempertahankan storytelling tapi masuk ke audiens. Akhirnya dari situ sempet tuh agak bimbang. Kok tiba-tiba ngikutin ini, ngikutin itu. Tapi at the end aku menemukan kalau Ading tuh ini. Jadi dari proses menemukan itu akhirnya aku sadar, oh ya ternyata di proses menemukannya itu memang takes time. Kita nggak bisa maksa gitu loh buat
aduh ini aku tuh sebenarnya diferensiasi sama apa sih gitu, nggak bisa Kak. Oke, aku coba masuk ya Dik. Iya. Nah tadi kan pertanyaan aku apa sih ciri khas kontennya kamu? Iya. Kalau menurutku, aku bisa apa ya, dapat satu ciri khas dari konten kamu, yaitu pas opening. Jadi opening kamu selalu gini. Iya, betul. Ini aku cerita ya. Boleh. Jadi aku tuh memang dari dulu kalau ngomong tuh selalu ada hemnya. Dan memang aku perhatikan semua orang di jeda ketika dia mikir tuh pasti ada hemnya. Akhirnya aku masukin tuh Kak, si hem itu jadi identitiku. Tapi ternyata kamu tahu itu tuh nggak cukup. Itu bukan sebuah identitas sebenarnya. Itu cuma sekedar kayak opening doang. Iya, gitu. Itu kayak ternyata identitas di konten tuh lebih dari itu. Betul. Ya lebih kompleks gitu loh Kak. Kayak contoh misalkan kayak style kontennya seperti apa, terus objek yang dikontenin apa, terus apa namanya karakter kamu di kontennya seperti apa gitu loh Kak. Ternyata lebih kompleks. Makanya sekarang kalau kamu perhatiin aku udah gak pernah pakai hem lagi Kak. Asik. Udah gak ada hem lagi. Ini 2026 apa nih? 2026 udah gak ada hem lagi Kak. Jadi memang udah aku rombak gitu loh. Udah aku rombak, ada apa ya, kayak kalau misalkan Kak Dia notice, sekarang tuh kontenku yang pertama narasinya tetap ada, tetap storytelling, tapi narasinya lebih ceria sebenarnya. Iya sih, karena ya zaman sekarang orang tuh maksudnya sebagai user dari sosial media juga, orang tuh gampang ini ya bosen kalau misalnya di 3 detik atau 3 detik pertamanya udah kayak ini terlalu membosankan, langsung di skip gitu ya. Oke, Ding. Udah ngobrol panjang, makan dulu yuk. Boleh. Kamu mau nraktir aku apa Kak? Ada deh. Aku mau ucapin terima kasih buat Maple Cafe yang udah sponsorin makan buat kita. Ada apa aja ini? Ada nasi goreng Nusantara sama ada kuitiau siram yang di claypot. FYI, kamu pernah cobain nggak makan di claypot kayak gini? Pernah sih, waktu itu di Blok M. Iya. Boleh aku buka nggak sih? Boleh. Nikmatin aja dan Anas review gitu. Aku coba ya. Iya, panas. Kayaknya harus ditiup-tiup. Panas. Enak. Sangat comforting. Aku juga jujur udah pernah cobain sih. Dan kayak ada yang beda dalam artian karena ini di claypot. Jadi tuh karena claypotnya tuh bener-bener masih panas sehingga kuah yang di bawahnya tuh kayak kering. Nah, misalkan kalau kamu bisa ambil yang di bawah itu kering. Sebenarnya itu dalam artian ada tujuannya sih. Apa tuh Kak? Agar orang yang menyantapnya tuh bisa ngerasain sensasi crispy dari keraknya bahasanya. Iya. Ini berapa BTW harganya Kakak? Harganya kalau nggak salah 42.000 satu porsi. Worth it ya? Iya. Lagi musim hujan. Iya, pas banget. Ya nggak sih Kak? Asli. Aku tuh salah satu orang yang sangat nggak apa-apa ya kalau misalkan aku lagi makan di kafe gitu loh, Ding. Ya. Menghindari makan nasi goreng. Kenapa? Karena ya dalam persepsiku kalau makan nasi goreng tuh bisa di rumah lah, gue bisa bikin sendiri atau kayak mungkin karena gue lebih udah dari dulu tuh keseringan kalau kemana-mana tuh kayak ya udah apa sih comfort foodnya apa kalau bukan nasi goreng. Terus akhirnya gue cobain nasi goreng Nusantara. Kayaknya menurut kepercayaan saya nasi goreng Nusantara Maple Cafe ini adalah salah satu winning food buat aku. Kenapa tuh Kak? Karena isinya lengkap banget. Ya kamu coba bayangin dengan harga 42.000, gue bisa dapet telur mata sapi, terus ada potongan ayam yang kayak gede-gede banget. Bener-bener gede. Gede tuh capital semua tuh, gede. Geda. Terus isinya tuh nggak pelit. Dan kayak sedepnya tuh bener-bener sedep sih. Buat aku yang suka yang harus nendang gitu loh bumbunya. Yang lekoh gitu. Kalau bahasa nasi goreng tuh nggak bisa kayak ya udah gitu. Bentuknya nasi digoreng nggak bisa yang rasanya nggak bisa mendang-mending ya. Iya, harus kayak maksimum. Bener. Jadi kalau misalkan kamu orang yang rasa
pengen cobain nasi goreng gitu, kayak aku dulu kayak comfort foodnya nasi goreng Maple Cafe tuh bisa kamu cobain sih. Oh iya. Yes. Let's try. Oke, boleh. Ntar aku coba ya. Oke. Oh ini Kak nasi gorengnya Kak. Iya guys. Wah, gede banget ya porsinya ya. Iya, jadi jujur ini nggak peres, gede sih porsiannya. Menu kenyang. Asli berapa puluh ribu? 42.000. Wow. Tapi udah dapat ayam gede sama telur, sama isiannya tuh bener-bener lengkap sih, menurut aku cukup lengkap. Selamat makan. Moment of truth, apakah sesuai dengan deskripsi yang Kak dia bilang? Kenapa gue yang deg-degan? Tolong ya ke Ading aja fokusnya. Menurutku ini nasi goreng yang nasi goreng. Nasi goreng yang nasi goreng kan nasi goreng. Nasi goreng banget gitu. Nasi goreng banget. Nasinya perah. Oke. Enak. Lo Ayamnya enak. Iya, pasti belinya di Pasar Kramat. Asli enak banget Kak. Iya, beneran. Jujur guys, enak banget ayamnya guys. Ih, seasoningnya dapat banget tau, sumpah. Iya kan, maksud gue orangnya, bukan orang, maksudnya. Enak gak bang, sumpah, enak banget. Iya. Asli enak banget. Jadi kayak gak pelit bumbu gitu loh. Ini kata mau nyoba, mana sendok kamu gak ada? Iya lagi. Soalnya nasi goreng tuh menurutku pilihan paling aman kalau lagi di resto sebenarnya. Iya, makanya yang gue bilang gitu. Satu, kenyang. Kedua, worth it dengan harga segitu kita dapat kenyang. Iya. Soalnya kalau nasi goreng yang dimasak nggak pakai wok, itu rasa wok tuh yang kayak wajan baja. Iya. Yang gitu-gitu. Oke. Pakai apa? Pakai, nah benar berarti rasanya. Oh gitu, aku baru tahu gimana. Jadi maksudnya? kayak ada rasa-rasa smoky gitu Kak. Oh oke. Betul, karena kan dia harus api besar toh, karena kan tebel tuh bajanya. Jadi pas lagi proses goreng tuh smoky-nya dapet. Kalau nasi goreng biasa yang cuma pakai wajan biasa tuh rasa smoky-nya kurang. Ini dapat. Oh benar, berarti approve ya guys. Wow. Tadi kan kamu sempat notice di awal bahwa kita sebagai konten kreator bukan cuma bikin video atau konten aja, pengennya sih ada nilai atau value yang pengen kamu bawa untuk audiens kamu. Betul. Nah kamu tuh dalam konten kamu nilai apa sih Ding yang pengen kamu jaga dan kamu pengen konsisten gitu sampai ke depannya? Kalau untuk nilai sebenarnya dari awal tujuanku konten itu pengen ngasih informasi sebenarnya. Dari awal pengen ngasih informasi sedetail-detailnya sebenarnya di niat awal. Tapi memang seiring berjalannya waktu aku ngerasa kayaknya memang untuk aku pribadi di kontenku tuh sekarang aku mencoba untuk kayak add value entertainingnya. Jadi aku pengennya sih sekarang tuh orang-orang selain dapat informasi, selain dapat referensi, mereka juga terhibur dengan kualitas videoku. Jadi memang kalau kalian lihat, aku berusaha buat semaksimal mungkin generate konten yang berkualitas. Ya versiku ya, kayak sekarang bener-bener diperhatikan detail gambar yang mau diambil, terus informasi yang disampaikan, terus yang ketiga tujuannya apa gitu. Apakah memang ini cuma sekedar untuk seru-seruan atau memang mau memberikan informasi gitu sih Kak. Jadi yang pengen tetap dijaga tuh konten yang punya goals, bukan cuma sekedar konten. Iya sih. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kayak ngikutin tren viral, nggak masalah. Itu mungkin untuk kebutuhan engagement akun. Buat selingan aja. Buat selingan, tapi tetap kalau aku pribadi konten yang punya tujuan sih sebenarnya. Oke, the last question, Ding. Gak kerasa udah di akhir pertanyaan. Mungkin ini lebih untuk audiens kita kali ya Ding, buat followers atau buat
viewers di channel YouTube-nya Maple Studio. Dari kamu as a content creator, buat yang pengen mulai jadi content creator nih, satu hal penting yang perlu diingat untuk mereka tuh apa? Ini dari versi POV kamu ya. Oke. Yang paling penting menurutku ketika mau memulai untuk menjadi content creator, kayaknya kamu harus tahu gitu loh, kamu mau jadi content creator apa. Jadi kamu tahu kontennya mau dibawa kemana, terus nanti kontennya mau dikembangkan ke arah mana, itu hal yang sangat penting menurutku. Which is yang nggak aku lakukan waktu di awal, karena tadi aku mention kan, ini bukan suatu hal yang direncanakan, jadi berjalan aja gitu loh Kak. Nah, aku kalau boleh kasih insight, kasih bukan feedback, kasih insight, suggest buat teman-teman yang mau mulai konten, harus tahu mungkin bahasa seriusnya roadmap gak sih Kak? Iya, setuju. Roadmap, jadi kayak pegangan gitu. Minimal kayak bidangnya apa, kuliner. Iya, betul. Ya udah kontennya kuliner. Iya. Fokus di situ dulu. Betul. Gitu. Kuliner, oke, misalkan kuliner. Kamu explore tentang kuliner tuh kayak gimana? Nanti sambil berjalan nemuin lagi nih, oh iya, aku udah di kuliner, tapi aku konten kreator kuliner yang seperti apa? Dalam artian mengembangkan perkulinerannya. Iya. Dan satu lagi mungkin harus apa ya, menurutku ya, dan ini untuk aku pribadi juga sih, aku pribadi juga. Kayaknya memang untuk jadi konten kreator tuh harus siap mental juga sih. Wah, menarik, aku baru denger. Gimana? Boleh siap ceritain? Mental. Sebenarnya mentalnya tuh bukan cuma sekedar mendapatkan feedback dari audiens ya, dapat komen dari viewers kamu atau dari brand lah sebenarnya. Itu bukan itu, tapi menurutku mentalnya itu adalah lagi up and down, kamu tetap stick to your goal gitu loh. Aku dapat satu cerita dari temanku juga yang di Jakarta. Jangankan kita yang baru mulai, yang followersnya baru 10.000, 20.000, sebesar media, contoh misalkan kayak JKT Go atau apapun itu, ketika mereka ada tap in brand dan kontennya cuma 50.000 views, cuma 40.000 views, mereka nggak malu untuk nge-take down dan mencoba remake kontennya, entah itu hooknya atau misalkan isi dari kontennya gitu Kak. Dia pernah cerita kayak gitu sih, dan oh iya ternyata memang sebegitunya, seserius itu ternyata untuk konten. Ya memang hal yang naik turun itu jadi bagian dari karir kamu sebagai konten kreator, bener gak sih? Kayaknya memang di semua bidang gitu gak sih Kak? Iya bener. Yang semua bidang pun sama. Kamu pikir konten kreator bukan adalah karir comfort zone yang mudah dicapai gitu. Jadi memang konten kreator tuh menjanjikan banyak ya. Maksudnya kita melihat beberapa konten kreator besar yang akhirnya mereka bisa having a prosperity life, gitu-gitu dan sebagainya. Tapi kan di balik dalam dari proses itu tersebut, itu sama aja kayak orang yang bekerja di perusahaan negara, di pabrik, karyawan swasta, orang yang berbisnis, sama aja sih. Benar-benar. Jadi mentalitinya kita jangan melihat bahwa kalau misalkan aku jadi konten kreator berarti aku bisa dapat duit banyak. Betul. Mungkin sampai situnya sih ada benarnya, tapi ya dari uang banyak itu kamu harus effortnya juga harus banyak juga gitu. Asli Kak. Beda kayak kita kerja di company, betul, yang tiap bulannya kita ada jaminan ya. Iya. Kalau konten kreator ya kalau lo nggak produktif, ya sorry to say. Gitu. Betul, itu sih. Oke. Ading, thank you banget. Udah semua pertanyaan dijawab. Sama-sama Kak, hopefully menjawab semua pertanyaannya ya. Aman, menjawab kok. Dan yang paling penting adalah obrolan kita semoga bermanfaat buat yang nonton. Betul guys. Gitu. Oh ya, jangan lupa follow juga akun Instagramnya Ading untuk semua aktivitasnya. Boleh di info Ding?
Guys, kalau yang belum follow, boleh follow ya di Makan Bareng Ading. Pokoknya kalian kalau butuh referensi kuliner atau misalkan lagi cari kegiatan seru, nah aku juga ada kegiatan komunitas namanya Makan Bareng. Terakhir itu kita trip ke Purwokerto guys, bareng sama teman-teman, bareng sama stranger, kulineran, jalan-jalan. Next tripnya kemana? Itu kalian pantengin aja Makan Bareng Ading. Oke, dari aku terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow juga akun Instagramnya Maple @maplegroup.official dan Maple Cafe. Dan jangan lupa tonton juga konten-konten podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah.